Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan sistem PLTS skala komunal berbasis baterai di Bantar Kalong. Nanti kita akan jelaskan. Oke, kita lanjut di bab 1, pendahuluan. Latar belakang, kenapa kita memilih Cipatujah? Karena kita itu memiliki di Cipatujah sendiri itu memiliki potensi iradiasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4,8 sampai 5,5 kWh per meter persegi per harinya. Namun distribusi di listrik di Bantar Kalong sendiri itu belum merata. Jadi walaupun di Cipatujahnya itu memang sudah baik, cuman di beberapa bagian di daerah Bantar Kalong sendiri itu belum bukan bukan belum belum merata. Tapi belum merata di sini itu bukan artinya itu belum ada listrik, tapi mereka itu masih banyak space-space yang memang sulit untuk dijangkau listrik karena banyaknya lahan kosong gitu. Masyarakat juga masih bergantung kepada genset pribadi. Kenapa genset pribadi? Ya karena di daerah-daerah seperti di daerah ladangnya, di daerah ini tuh sangat sulit itu untuk dijangkau dari listrik. Nah, ini juga kita juga memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, merancang sizing komponen PLTS off-grid komunal, terus juga analisis kelayakan teknis dan ekonomi, menurut NPV dan juga IRR, estimasi reduksi emisi CO2, dengan rumusan masalah bagaimana sih kita itu menentukan potensi iradiasi di lokasi, berapa juga kapasitas beban harian di sana untuk yang cukup dengan 20 kepala keluarga, apakah sistem layak secara finansial gitu. Kita lanjut di mana di landasan teori di sini kita itu memanfaatkan efek fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari menjadi arus DC. Kemudian kami simpan ke baterai dengan konversi AC melalui inverter. Bisa lihat di sini solar panel nanti akan diubah dengan charge volter, kemudian akan disimpan di baterai, juga akan nantinya yang di baterai ini kan kita arahkan ke inverter, di mana inverter di sini juga untuk opsional generator, juga maksudnya untuk menggerakkan yang lain, dan juga untuk menggerakkan rumah-rumah gitu. Jadi memang di sini tuh sudah kami rencanakan untuk ke arah yang memang kebutuhan warga juga gitu. Kenapa kami milih off grid? Karena untuk di sini sendiri kan memang sulit untuk diakses PLN ya, dan juga memiliki energi mandiri dan penyimpanan baterai juga untuk beban pada malam harinya gitu, bukan untuk hal yang lain, untuk mengurangi sistem-sistem yang memang hanya bisa menutupi di pagi saja gitu. Kita lanjut di komponen sistem, di mana yang pertama yang kita butuhkan adalah model PV, kemudian baterai, kemudian juga SCC MPPT, menggunakan pengisian baterai dan efisien yang dengan daya maksimum, inverter pure sine, mengubah DC ke AC stabil dan untuk peralatan rumah tangga, juga combiner box di mana sistem arus dan lebih dan sambar petir. Jadi kita itu menyimpannya ke dalam combiner box gitu kan. Juga menggunakan energi limiter. Maksudnya sini tuh kita batasi, jangan selalu warga itu bisa mendapatkan listriknya itu selalu berlebih gitu. Kita juga batasi karena memang kalau misalnya kita tidak batasi, warga itu bakalan dimanjakan, bahkan mungkin tidak akan lepas dari ini. Kita itu hanya memberikan solusi sementara gitu, solutifnya gitu. Nah, kemudian kita itu di sini adalah metodologi penelitian, di mana lokasi penelitiannya itu adalah Dusun Bantar Kalong, Desa Cipatujah, lokasi terbuka, minim shading, sirkulasi angin laut membantu pendinginan panel. Jadi memang karena posisinya itu dekat dengan laut, tapi dengan jarak yang tidak terlalu dekat, karena kami pun memperkirakan dan juga memperhitungkan di mana jika terlalu dekat dengan laut, tingkat garam pada udaranya itu kan sangat tinggi, sehingga kan ditakutkannya akan merusak si fotovoltaiknya juga ataupun solar panelnya.
di mana kita menggunakan metodologi penelitiannya itu menggunakan studi literatur, observasi lapangan, dan juga sizing atau dan simulasi. Kita ini masih manual atau juga menggunakan homework atau pieces, analisis kelayakan gitu. Di mana flowchart penelitiannya itu kita mulai mulai terus juga ke studi literatur lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan saran gitu kan sampai juga selesai. Nah, hasil wawancara dan survei kami itu bertemu dengan kepala dusun Cipatuja sendiri, di mana untuk di sana sendiri kondisi listrik itu yang dibutuhkan itu adalah 60% listrik PLT itu tidak stabil, dengan sekitar 27% yang menggunakan listrik tambahan gitu, karena memang di dusun yang memang di pelosoknya itu memang sulit gitu kan untuk di ini kan oleh PLN gitu. Maksudnya tuh ya untuk di beberapa dekat yang tiang masih bisa, tapi ketika di daerah yang ekstrim sudah ke atas dan ke bawah ini tuh yang kena listrik itu cuma sedikit gitu. Dan juga beban hariannya yaitu sekitar 2,5 sampai 4 kilowatt hour per kakaknya. Kemudian kesediaan iuran 73 warga tuh apa maksudnya tuh 70%-nya tuh hampir bersedia membayar. Dalam artian di sini tuh waktu kemarin juga memang sudah ada beberapa yang memasang PLTS, dan juga warga tuh memang bersedia gitu untuk membayar gitu, karena memang di sana juga selain listrik, mereka juga ada yang namanya patungan untuk wifi gitu. Nah, di sana juga ada kekhawatiran korosi kekhawatiran tentang korosi laut, dan juga biaya perawatan yang memang sedikit mungkin bisa lebih mahal gitu kan. Kesimpulan surveinya itu ya masyarakat itu membutuhkan listrik mandiri, sistem komunal yang layak, karena warga juga sedia membayarkan iuran gitu kan untuk operasional dan perawatan dari alat-alat ini gitu kan. Kemudian ketika kita melakukan pengukuran iradiasi, di mana hariannya itu sekitar lumayan tinggi ya, 4, kilowatt per hour per harinya juga. Diukur menggunakan solar irradiance meter pada bulan April kemarin, di mana kita mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore itu tuh ketinggiannya lumayan ya, dari 300 sampai hampir di 500 di jam 9, untuk ini juga sampai hampir ke 700 di jam 10, di jam 11 itu udah hampir mencapai titik puncak di sekitar 720, kemudian puncaknya itu di 760-an di jam 12 siang. Nah, dari situ tingkatnya itu mulai menurun secara perlahan sampai di jam 4 sorenya. Dan juga kami juga karena menggunakan titik pengukurannya di area terbuka yang tidak terlalu dekat pantai dan juga pemukiman dan yang berbukit, suhu rata-ratanya tuh ya sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapannya itu 75 sampai 85%. Nah, untuk kelembapan sendiri dan suhu rata-rata ini kami gunakan aplikasi yang ada di HP kami gitu kan. Jadi ketika kami melakukan pengecekan, kami juga mengecek suhu di HP kami. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah dokumentasi lapangan, di mana ini adalah yang foto pertama adalah foto ketika saat kami melakukan wawancara dengan kepala dusun, dan juga ini adalah ketika proses pengambilan data dilanjutkan. Ini adalah survei tempat, di mana survei tempatnya tuh memang di beberapa yang kami contohkan di sini itu adalah yang dekat dengan rumah dengan kepala dusunnya, di mana memang ada lahan terbuka yang memang dekat dekat dengan warga juga, dengan ya inti dari ini gitu. Jadi posisinya itu sedikit mengumpul di dekat situ gitu, di dekat lapangan situ. Nah, karena seperti itu, jaraknya juga yang lumayan dekat dengan warga-warga sekitarnya, dengan kanan kirinya, jadi lebih memudahkan gitu. Kemudian pembahasan di sini hasil sizing targetnya itu 20 keluarga. Jadi total energinya yang dibutuhkan itu sekitar 50,4 kWh per hari. Kapasitas panel
itu yang ada di pasaran itu sekitar 6,3 kilowatt kilowatt power dengan yang secara penghitungan tuh dengan satu panelnya yang sekitar 450, berarti kita itu membutuhkan 14 modul. Kemudian kapasitas baterainya yang kita butuhkan itu adalah sekitar 48 kilowatt hour, di mana ini tuh bisa ditutupi dengan menggunakan 9 unit baterai lithium iodide 48 volt. Kemudian inverternya kita itu menggunakan Pure Sine Wave 4 kilowatt. Analisis ekonominya untuk secara ini gitu ya. Kita secara capex sekitar 180 juta. Untuk LCOE-nya adalah sekitar 2.850 per kilowatt hour, dibandingkan dengan genset yang membutuhkan sekitar 4.000. Jadi kita itu bisa mengurangi 4-40% dari pemakaian genset. Kemudian payback periodnya itu yang kita targetkan adalah sekitar 10,2 tahun, di mana NPV-nya sudah bisa lepas. Itu adalah keuntungannya adalah 47,3 juta gitu. Dimana juga target emisinya itu adalah sekitar 15,6 ton CO2 per tahunnya. Nah, kesimpulannya adalah dengan potensi radiasi yang cukup tinggi, yaitu 4,8 kilowatt meter meter dan juga perharinya, sangat layak. Dan juga di mana sistem 6,3 kilowatt ini juga mampu melayani 20 rumah tangga dengan stabil, sehingga memang yang kita targetkan di daerah situ tuh tercapai. Dan juga proyeknya itu secara finansial dan juga NPV-nya itu menunjukkan angka yang positif gitu juga. Dan juga saran gunakan material yang mungkin tahan dengan korosi, mungkin dengan juga menggunakan galvanize, aluminium yang sudah di anodize juga, karena ini tuh juga banyak karena mengurangi faktor-faktor yang memang karena dekat dengan laut gitu. Juga menggunakan pembentukan teknisi lokal dari warga desa, yang kita juga bisa menggunakan gotong royong gitu ya, karena di situ juga di desa tuh sudah bersedia gitu untuk membantu. Di situ juga kita itu bisa mengurangi biaya yang kita gunakan untuk membayar maksudnya membayar kuli-kuli yang dari daerah lain. Lebih baik kita kerjakan yang ada warga sekitar. Kemudian di integrasi IoT untuk monitoring performa itu bisa dari jarak jauh gitu. Jadi kita itu tidak harus selalu ke sana secara rutin, tapi kita pun bisa menggunakan IoT untuk memonitoring si alat yang kita gunakan. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.